bau tanah. Saya sumpahin kamu sial. Dan gak lama lagi akan meninggal. Umi, ada apa Umi? Abah pingsan di kantor. Gak mungkin, ini gak mungkin. Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Astagfirullahaladzim. Abah kena kanker usus stadium 4, A. Ini Hana berangkat ya. Ya sayang, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Itu kenapa bawa-bawa kue begitu ke sekolah? Mau dibagi-bagi, Hana janji hari ini mau bagi-bagi kue. Hah? Enak aja. Bagi-bagi. Emang siapa yang ngajarin kayak begitu? Emang nggak beli itu? Itu kan beli. Pakai duit. Udah bagi-bagi. Abah, nggak ada salahnya mengajarkan anak-anak itu untuk berbagi. Berbagi itu kan bagus. Biar mereka terbiasa dengan bersedekah. Umi, itu kan makanan mahal-mahal kita beli pakai duit. Nggak bisa dibagi-bagi sembarangan begitu dong. Ah. Apaan sih, Bah? Udah deh, bawa aja. Nggak usah peduliin Abah. Yeay, kamu sembarangan kalau ngomong. Ngajarin adik kamu yang enggak ya kamu ya? Abah udah, Abah jangan emosi dulu. Makanya Sep, anak kudu dihajar sekali-sekali. Suka bikin pengaruh buruk sama si Asma. Mana ada sih, Wak, berbagi itu buruk? Wah, ada-ada aja deh. Hana, kamu bagi-bagiin oleh-oleh dari AA aja. Ini ada banyak. Seriusan ah, boleh? Nih, Ya ampun, makasih Aa. Udah ganteng, baik lagi. Ini deh, bawa. Udahlah. Pusing dah. Rehan itu selalu cari muka ya sama keluarga di sini. Sehingga Abah selalu kelihatan jelek. Abah, nggak gitu, Bah. Itu cuma karena kebetulan aja Mas Rehan bawa oleh-olehnya banyak. Alah, kamu selalu belain dia. Udah kangen ya, ha? Makanya begitu dia datang, langsung belain dia. Ya? Assalamualaikum. Saya minta sedekah Den. Saya dari kemarin belum makan. Apaan sih? Aduh, ini masih pagi. Masih pagi, orang aja mau berangkat kerja. Aduh, makanya kerja. Jangan minta-minta. Gimana sih? Abah, biar Umi aja yang kasih ya. Biar sedekah pagi-pagi. Biar rezeki kita juga berkah, Bah. Nggak usah. Dari duit aja susah. Kasih seenaknya aja. Enggak. Udah pergi. Apa pukul nih? Abah, jangan gitu, Abah. Nanti Abah bisa dituntut loh. Hei laki-laki tua bau tanah. Saya sumpahin kamu sial. Dan gak lama lagi akan meninggal. Saya tidak takut. Takut. Tidak takut. Memang dan ancam-ancam begitu bakal takut. Enggak. Dan ancam-ancam begitu bakal ngasih. Enggak ada. Udah pergi. Pengemis pakai ngancam, dipikir apa takut. Enggak takut. Dasar pengemis. Ngancam-ngancam segala, nyumpah-nyumpahin biar dikasih. Enak aja. Dia pikir abah takut disumpah-sumpahin. Emang dia malaikat. Tahu kapan mati, kapan hidup orang. Lagian disumpahin, mana takut. Abah tuh orang paling beruntung sedunia. Aduh. Kucing. Kamu tuh gimana sih? Hah? Gak benar kerjanya. Kamu mau matiin Abah ya? Mau ngebunuh Abah? Iya. Enggak, Iya. Bang. Minta maaf. Nggak ada. Kamu Abah pecat.
Kamu pergi dari sini. Jangan, Bah. Mohon maaf. Mohon Jangan maaf. pecat. Nggak ada. Kamu kita pecat. Pergi. Bawa ke sana. Abah, maaf, saya mau memberitahukan kalau saham perusahaan kita anjlok. Kamu tuh ya, kalau pagi-pagi itu, kalau mau ngasih berita itu, lihat dulu, pilih-pilih beritanya. Jangan berita yang nggak enak kayak begini dong. Udah Abah moodnya anjlok, sekarang beritanya begitu lagi. Saham anjlok, makin anjlok. Maaf Abah, saya pikir Abah harus tahu info ini secepatnya. Tahu secepatnya. Kasih berita tuh yang enak. Minum aja belum dikasih, ini masih minum yang kemarin. Apaan kamu? Ada aja. Pikir-pikir dulu. Aduh. Abah? Abah? Kenapa Abah? Abah? Dari sekretarisnya Abah, ada apa ya? Kok pagi-pagi begini telepon? Ya coba diangkat aja dulu, Umi. Assalamualaikum. Abah pingsan di kantor Umi. Sekarang udah dibawa ke rumah sakit. Innalillahi. Ya udah, kita segera ke sana ya. Makasih. Umi, ada apa Umi? Abah pingsan di kantor. Terima kasih ya, sudah bawa Abah ke rumah sakit. Abah? Abah udah sadar? Maaf Umi, saya tunggu luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep? Asep teh kenapa? Kok bisa pingsan? Jelas deh. Ini gara-gara si Umi nih. Gara-gara dia. Pagi-pagi bawa kau minta-minta segala. Asep disumpahin. Jadi sial. Istighfar Abah. Abah tuh nggak boleh percaya gituan. Siapa sih yang bisa tahu apa yang bakal terjadi? Itu kan semuanya rahasia Allah. Makanya Abah timbang sedekah sedikit aja pelit banget sih. Sedekah itu menggugurkan dosa, menjauhkan kita dari bala. Teh, kayaknya Asep nggak apa-apa deh. Asep pengen pulang aja. Ya. Abah jangan pulang dulu. Abah harus istirahat dulu di sini sampai hasil labnya keluar. Ngapain sih? Pakai ngelarang-ngelarang. Biarin aja kalau mau pulang. Mau diam di sini, mau pulang. Itu hak-haknya dia. Gak usah pakai ngelarang-larang. Sebaiknya Abah tunggu hasil lab keluar dulu ya. Kalau hasil labnya bagus, Abah bisa langsung segera pulang. Nanti Umi aja ya yang ambil hasil labnya. Nah. Jangan Umi yang ambil hasil labnya. Umi tuh membawa sial. Tadi pagi aja jadinya kayak begini. Pipa aja ambil pipa. Ambil hasil lab. Ya udah Umi tunggu di sini aja ya biar aku yang ambil hasil labnya. Aku temenin. Rehan nggak usah. Kenapa sih kamu curi-curi kesempatan deketin istri Abah? Hah? Gak ada yang nyuri. Rehan cuma mau nemenin doang, Bah. Kamu tuh cari masalah aja dengan apa? Abah harus tenang ya. Karena kalau Abah marah-marah bisa mempengaruhi kesehatan fisik Abah. Dengar kan? Nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosi, ntar tambah sakit. Yaudah Abah tunggu sebentar ya Abah. Tunggu sebentar ya, Bah. Bapak Asep S, Bapak Asep Saifullah. Asep Saifullah. Iya. Terima kasih. Udah, bener. Maaf. Maaf ya Kak. Ya, sama-sama. Gak apa-apa kan? Ini kenapa sih? Si Afifah sama si Rehan ini selalu colong-colong kesempatan supaya bisa dua-duaan. Masa ngambil hasil lab aja lama banget.
Sengaja tuh dilama-lamain kayak begini. Udah, Bah. Tenang aja. Rehan nggak mungkin bikin apa-apa sama Afifah. Teteh cari teh si Afifah. Siksa aja, siksa. Biar nggak berani begitu-begitu lagi teh. Asep teh kumaha? Ngapain teteh nyari-nyari dia? Nyuruh-nyuruh teteh segala pembantu wae. Oh iya ya, maaf atuh tehnya, maafnya. Udah kalau begitu, Asma aja, Asma cari Asma. Cari, bawa ke sini. Rehan sama Afifah aja cepet cari. Aduh kok Asma sih, Bah? Males banget Asma nyariin Afifah. Biarin aja mereka pacaran. Lagian juga Asma males gangguin orang pacaran kayak nyamuk. Udah, Bah, tenang aja. Nggak mungkin ada apa-apa antara Rehan sama Afifah. Nggak baik loh, nanti suuzon. Lagian ngapain sih Rehan tuh ngikut-ikut Afifah? Biarin aja Afifah nyasar ke kamar mayat sekalian. Istighfar kamu, Asma. Waduh. Kalian tuh emang selalu ya. CLBK. Nggak pernah tidak memanfaatkan kesempatan sedikit pun. Dasar kecentilan. Iya, kegatelan. Asma, mau saya ikut-ikutan? Udah dong. Ini kan rumah sakit. Bertengkar aja kerjaannya. Nanti pasien lain jadi terganggu loh. Abah, aku tuh lama tadi ngambil ini, hasil labnya. Kenapa, Bah? Gak mungkin, ini gak mungkin. Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Astagfirullahaladzim. Abah kena kanker usus stadium 4, A. Umi. Astagfirullahaladzim, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kok sepi banget sih pada kemana? Abah masuk rumah sakit, Neng. Semua pada jenguk Abah di rumah sakit. Sakit apa? Waalaikumsalam. Asep jangan tinggalin Ratu. Umi, Abah sakit apa? Teteh bisa berhenti nangis ya sih? Asap jadi pusing, jadi stres kalau Teteh nangis melulu. Jadi pusing jadi itu naon. Teteh belum siap ditinggal Asep. Asep satu-satunya adik Teteh, jangan ditinggal Asep. Teh, jangan putus asa, Teh. Apapun penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan. Teteh kumaha sih pusing Teteh jadi bikin stres Asep. Teteh, Asep Teteh naon? Asep sehat tuh sehat tuh. Sehat kan? Sehat Asep Teteh. Sehat pisan. Masa tadi pagi sehat, sekarang udah mau mati. Siapa yang bilang begitu? Itu balik. Sehat. Asep. Aduh, Abah. Aduh, Abah, encoknya kumat kan? Udah sebaiknya Abah istirahat aja di kamar. Aduh, sakit deh. Pinggang kecengklak, aduh. Asep. Abah sakit apa sih? Abah kena kanker usus stadium 4, Dek. Udah, kita doakan aja Abah. Biar cepat sembuh ya. Abah, aku ambilin teh dulu ya, sebentar. Abah, Umi pijitin ya. Enggak. Abah takut. Itu sengaja ya, nanti ntar mau bikin sakit Abah tambah parah. Nggak mau Abah takut. Itu kepengennya Abah cepat mati. Biar harta warisannya cepet-cepet jatuh ke Umi, ya kan? Jangan diurut deh, nggak usah. Ya Allah, Abah. Umi itu selalu mendoakan yang baik untuk Abah. Supaya kita panjang umur.
punya anak-anak bisa nikah, terus punya cucu. Nggak pernah Umi tuh doakan yang jelek-jelek, nggak pernah. Abah nggak percaya sama Umi. Umi kan kalau ngomongnya begini, di hatinya beda lagi. Nggak yakin Abah sih. Minum dulu tehnya. Kemarin kan kamu minta cerai sama Abah, ya kan? Dan gagal, tidak berhasil. Nah sekarang pasti ini ada racunnya nih. Astagfirullahaladzim, Abah. Aku nggak mungkin ngeracunin Abah. Abah jangan nuduh yang enggak dong, Bah. Abah nggak percaya. Tapi kalau kamu, kamu minum dulu deh. Kalau kamu masih hidup, baru Abah percaya. Tuh, aku udah minum kan? Gak ada racunnya, Abah. Jadi sekarang Abah yang minum ya. Kamu tuh kurang ajar amat sih kamu. Itu kan air bekas kamu. Nggak tahu etika. Masa dikasihin ke Abah? Yang bener aja. Kenapa harus kamu sih, Sep? Yang kena penyakit kayak gini. Teteh nggak rela. Teteh nggak rela kalau Asep mati. Ya Allah, walaupun Abah galak, tapi Anda tetap sayang kok sama Abah. Sembuhkanlah Abah ya Allah. Kalau Asa sakit kayak begini hanya karena disumpahin sama pengemis itu. Harus dicari pengemis itu. Biar dia narik sumpahnya lagi, biar Asa bisa sembuh. Ada apa, Teh? Cepat kamu cari pengemis itu. Astagfirullahaladzim, Teh. Untuk apa nyari dia? Pengemis itu yang udah nyumpahin si Asep jadi sakit kayak begini. Jadi pengemis itu harus dicari sampai ketemu. Biar dia narik lagi sumpahnya, biar Asep teh bisa sembuh. Astagfirullahaladzim, Teh. Nggak mungkin pengemis itu bisa nyumpahin Abah. Semua yang terjadi di dunia ini, itu seizin Allah. Daun aja yang jatuh dari pohon, itu juga seizin Allah. Abah tuh sakit, itu karena sudah ketentuan Allah. Kalau Teteh mau Abah sembuh, Teteh harus mintanya sama Allah. Itu musyrik, Teh. Kalau kita percaya bahwa pengemis itu yang bisa bikin Abah sakit dan yang bisa nyembuhin Abah. Kamu tanya kumaha sih? Bisa jadi ceramah, wae. Udah tahu Asep tuh sakit, masih juga ceramah. Wah, udah, jangan ribut terus. Diam! Cari. Wah. Mas Rehan. Umi. Umi kenapa? Oh, bagus ya, bagus. Abah itu lagi sakit. Lo malah enak-enakan berdua sama Rehan di sini. Pasti lo mikir kalau Abah meninggal lo bakalan bisa nikah sama Rehan. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Asma, jaga sikap, jaga omongan. Nggak boleh suuzon. Yakin Afifah nggak punya pikiran kayak gitu. Apaan sih, tuh nggak tahu apa-apa. Sedangkan Asma tahu semua tentang perempuan satu ini. Kamu diam. Kenapa Afifah? Itu Umi sama Hana ditarik Wak Elis ke belakang. Pokoknya cari pengemis itu sampai ketemu. Aduh, Teh, mau cari kemana lagi? Pengemis itu kan banyak. Apa kita mesti keliling Jakarta untuk nyarinya? Wah, udahlah. Itu kan pengemis, dia keliling-keliling. Ya susah nyarinya. Iya bener, Wak. Umi, Wak nggak usah diturutin. Pokoknya Umi nggak boleh nyari pengemis itu, ya? Rehan, kamu tuh gimana sih? Pengemis itu yang membuat abahmu sakit. Jadi pengemis itu harus narik sumpahnya supaya abah sembuh. Pak, Abah sakit bukan gara-gara pengemis itu. Jadi pengemis itu nggak usah dicari, udah, ya? Kenapa sih? Kalian tidak ada yang mau peduli sama abahmu semua. Kalian semua pengen kan kalau abah cepat mati? Terus mengambil warisannya, ya kan? Itu yang kalian mau.
Kalian semua gak mikir perasaan Teteh, perasaan Uwa. Asep itu adik satu-satunya Uwa. Uwa tidak mau kalau Asep itu meninggal. Astagfirullahaladzim, Wak. Kita semua juga sedih, Abah sakit. Tapi jalan keluarnya bukan cari pengemis itu. Gini Dewa, kalau emang nanti pengamis itu ketemu, beneran Abah bisa sembuh kayak yang gua yakinin? Enggak kan? Itu pengemis, Wak, bukan dokter. Lagian yang namanya penyakit, kesembuhan, itu datangnya dari Allah. Teh, gini aja Teh, kita bikin pengajian di rumah untuk mendoakan Abah. Ah, setuju. Biar nanti Ningsih yang panggil jemaah ini ke rumah ya. Siapa yang bikin pengajian? Beres. Ini apa-apaan sih? Hah? Kenapa pada bikin pengajian kayak begini? Hah? Sep, Marwah teh bikin pengajian buat kamu. Bikin pengajian buat Asep. Enak aja. Abah tuh masih hidup. Kayak bikin pengajian buat orang meninggal aja. Udah bubar. Nggak apa-apa, Abah, nggak apa-apa. Nggak bubar, tuh bubar. Bubar. Ayo bubar. Abah, kita ini ngaji justru berdoa sama Allah supaya Abah cepat sembuh. Semakin banyak orang yang berdoa, insya Allah Abah lebih cepat sembuh. Abah tuh nggak apa-apa. Umi kenapa sih Umi? Umi pengen Abah mati ya? Sengaja Umi bikin. Ih, gak bisa bilang. Kenapa sih? Masalahnya Abah orang pada doain buat bagian Abah. Kamu campur lagi apaan? Abah didoain malah nuduh macem-macem. Malah mukul segala lagi. Abah tuh nggak apa-apa. Kenapa harus didoain? Ah, kamu kenapa? Ternyata usaha Marwah gagal. Asep bukannya sembuh, tapi malah jadi emosi. Aneh. Pusing ah. Ibu-ibu, saya minta maaf ya. Pengajiannya nggak bisa diteruskan lagi. Mohon maaf sekali kada urusan. Mungkin dia depresi karena lagi sakit. Tolong ya dimaklumin dan dimaafin. Iya Umi, kalau orang sakit emang kadang suka depresi. Saya bisa ngerti itu. Mudah-mudahan Umi sabar menghadapi cobaan ini ya. Terima kasih atas pengertiannya ya. Terima kasih dan sekali lagi Umi mohon maaf sekali ya. Kalau gitu kita pamit dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah belum mau mati. Kalau seandainya umur Abah memang gak panjang, Abah pengen senang-senang dulu. Abah mau menikmati uang Abah, hasil pencarian Abah. Gak mau. Apalagi yang harus kita lakukan untuk kesembuhan Abah? Menurut Rehan, kita ikhtiarnya selain ke dokter, kita coba ikhtiar ke alternatif aja. Wah setuju tuh kalau mau pakai cara alternatif. Gua juga tahu di mana tempat pengobatannya. Abah? Hah? Abah mau kemana malam-malam gini? Abah mau menikmati hidup. Nikmatin hidup gimana maksudnya, Bah? Emang kenapa? Hah?
Nggak boleh. Abah menikmati hidup. Hah? Kamu maunya apa? Abah stres terus diam di kamar, terus mati, nunggu kematian, begitu? Enggak, Abah, bukan begitu maksud aku. Ya terus apa? Hah? Enggak. Pokoknya nggak ada satu orang pun yang boleh banyak nanya. Mau kemana kek. Abah yang penting mau menikmati hidup. Sep, ini kan udah malam. Ngapain keluar malam-malam? Gak baik buat kesehatan. Asep! Dia perginya kemana? Jangan sampai apa kenapa-napa. Yem. Kita pulang yuk. Abah mau hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Abah nggak mau mati. Nggak mau mati. Nggak ada yang bisa ngalahin Abah. Kanker apapun nggak bisa ngalahin Abah. Abah mau senang-senang. Abah mau menikmati uang Abah. Abah mau menghabiskan uang Abah, ambil. Abah nggak mau tinggalin buat anak-anak Abah, nggak mau. Iya. Sekarang pulang ya. Abah udah mabuk. Abah nggak boleh ngomong kayak gitu juga. Kita pulang ya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Abah. Sembuhkanlah suamiku ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan dengan izin-Mu. Kesembuhan yang sempurna, yang tidak meninggalkan penyakit sesudahnya. Ya Allah, ampuni suamiku. Ampuni semua perbuatan buruknya selama ini. Semoga Engkau mengangkat segala penyakit dalam tubuh suamiku. Ya Allah, terlalu banyak air mata yang disebabkan oleh Abah. Tapi aku ikhlas. Aku sudah memaafkan Abah. Aku mohon sembuhkanlah Abah karena Umi dan anak-anaknya masih membutuhkan Abah. Kalau cuma kumpul-kumpul doa begini, mana bisa si Asep sembuh? Dasar istri sama anak tak berguna. Bisanya cuma minta duit, we. Giliran si Asep sakit, udah ada usaha buat nyembuhin Asep. Ini Abah kenapa, Mas Rehan? Abah mabuk. Mabuk. Ya Allah, rebahin. Aduh. Abah. Aduh. Abah kenapa jadi mabuk-mabukan lagi sih, Mas Rehan? Harusnya kan Abah tobat di saat-saat seperti ini. Afifah, aku minta kamu sabar ngerawat Abah ya. Kalaupun emang ini takdir buat Abah, temanin dia sampai saat-saat terakhirnya. Dari dulu aku emang pengen cerai sama Abah. Tapi kalau ngeliat keadaan Abah kayak gini, aku juga nggak tega mau menceraikan Abah. Mau bawa dia kabur ya? Abang belum mati aja, kamu udah mau bawa dia kabur. Abah. Udah.
Abah di saat sakit seperti ini aja masih berusaha menyakiti aku. Kenapa Abah nggak bisa tobat dan menyadari kesalahannya selama ini? Umi, Hana izin ke sekolah dulu ya. Hana mau nemenin Abah. Masa Abah sakit, Hana di luar. Ya udah, kalau kamu belum siap sekolah, biar Umi mintain izin sama guru ya. Ya udah, Hana salat dulu ya Umi. Iya sayang. Abah? Kenapa, Pak? Asep teh mau ke mana? Kalau masih sakit, tiduran aja. Asep teh bosen teh tiduran wae. Asep pengen jalan-jalan. Abah, biar Asma suruh Mbak Darsi bikin teh ya. Ya. Bo, Mbak Darsi. Hati-hati, Bah. Kanker itu terus grogoti Asep. Bisa-bisa sebentar lagi si Asep teh meninggal. Gimana kalau dia belum sempat bikin surat wasiat? Bisa-bisa tehnya setelah Asep meninggal, aku tidak kebagian apa-apa. Udah jangan dipegangin aja Umi. Abah nggak apa-apa, pegangin aja. Iya, Abah kan tadi kelihatan lemah. Umi cuma takut Abah jatuh. Pegangin aja. Umi senang ya, Abah kayak begini. Umi pikir Abah bakal cepat mati ya. Ya, kalau Umi ngarepin begitu, Umi akan nyesel. Abah bikin Umi nyesel. Enak aja cepat mati. Ini pegangin lagi jangan. Pegang dulu. Udah nggak usah pegang-pegang. Wah, ngarep banget Abah cepat mati. Enak aja. Abah sarapan ya, terus habis sarapan minum obat biar Abah sehat lagi. Ada minum obat. Asma, Abah tuh nggak mau diperlakukan kayak orang sekarat, kayak orang mau mati besok. Nggak mau, Abah tuh tahu nggak? Aduh. Abah, Asma tuh bener Abah. Abah harus minum obat. Kita kan semua sayang sama Abah. Biar Abah cepat sembuh. Sembuh. Umi, Abah kenapa? Ini Kak, Abah masih sempoyongan tadi jalannya, belum sembuh. Mungkin efek Abah mabuk semalam, Bah. Makanya palanya Abah masih pusing. Astagfirullahaladzim. Jadi Abah tuh semalam mabok? Ya Allah, Abah bukannya tobat, ini kok malah... Apa Umi? Kenapa? Enak aja. Justru karena itu Abah nggak mau meninggalkan dunia ini sebelum menikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Masih ada sedikit Abah, udah sebaiknya Abah istirahat aja di kamar, ya? Ayo, ayo Bah. Ayo Bah. Tersetruk aja. Sendruk. Nah, sekarang Abah udah makan. Sekarang minum obat ya, Bah. Umi, itu benar obat dari dokter. Bukan obat yang Umi beli di tempat lain untuk bikin penyakit Abah tambah parah. Astagfirullahaladzim, Abah. Kenapa sih Abah curigaan terus? Umi, Afifah, anak-anak selalu salah loh di mata Abah. Kenapa sih Umi? Sensitif banget, gampang tersinggung. Abah kan cuma tanya, benar nggak obat dari dokter? Jangan-jangan benar Umi beli obat di tempat mana gitu, supaya Abah tambah sakit terus mati. Kalau nggak kan kamu mungkin tersinggung, ya kan? Ya udah gini aja, kita ke dokter. Terus Abah nanti tanya sama dokternya, ini obatnya bener atau ditukar sama Umi, ya?
Yuk. Usah. Udah biarin Abah minum aja. Tapi kalau Abah mati, awas Umi, tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Iya, Bah. Bener. Ya ampun, Bah, ya bener lah. Udah minum aja. Udahlah, Bah, minum. Dah, sini. Dah, sekarang Abah istirahat ya. Tidur dulu. Tuh. Ayo, kita keluar dulu biar Abah istirahat. Assalamualaikum, Abah. Umi Ningsi mau ngomong sama Umi. Ada apa? Kamu kok kayak gugup begitu sih? Umi, hari ini kan Umi ada acara ngisi tausiah. Nah, sampai seminggu ke depan jadwal Umi ini udah penuh. Kira-kira Umi tetap mau tausiah atau bagaimana? Sebaiknya dibatalkan aja. Umi kepengen jagain Abah sampai sembuh ya. Iya Umi, sekarang Nisi mau telepon panitianya dulu ya. Ya, terus sampaikan maaf Umi ya kepada panitia. Iya Umi. Abah mau kemana? Abah mau ke kantor, Abah mau kerja. Ntar kalau Abah nggak kerja, yang ngurusin perusahaan siapa? Bisa bangkrut dong, ya kan? Abah tuh sebaiknya istirahat dulu, ambil libur. Karena Abah belum sehat. Iya, Bah. Abah mantau kerjaannya dari rumah aja. Kalau emang ada yang harus tanda tangan, suruh aja sekretarisnya Abah ke sini. Enggak. Udah jangan suka ngatur-ngatur lah. Abah tetap mau kerja. Ya udah, kalau gitu Rehan ikut aja sama Abah ya. Sambil belajar-belajar di perusahaan, sambil jagain Abah. Tuh. Kan? Kelihatan aslinya kan? Kelihatan aslinya. Abah belum mati aja udah sekongkol mau ngerebut perusahaan dari Abah. Enak. Asep. Teteh mau bicara sama Asep. Tapi nggak di sini. Di banyak yang kuping. Ayo. Ada apa ini? Ini juga nggak tahu, ah. Silakan duduk, Ibu. Sep, gini, mulai sekarangnya Asep teh mesti bikin surat warisan. Nah, Teteh udah bawain pengacara biar surat warisannya itu tidak bisa diganggu gugat. Teteh itu kenapa sih? Teteh pengen nguasain harta Asep, nggak sabar amat. Teteh mau Asep cepet-cepet mati ya, gitu. Bukan gitu, Sep. Ya teh kan cuma buat jaga-jaga. Memangnya Asep teh mau gitu? Warisannya Asep yang banyak dari hasil kerja keras Asep nanti dihabisin dah sama si Afifah perempuan itu buat foya-foya. Kan Asep tidak mau. Maaf Pak Asep, begini, biar saya jelaskan dulu. Membuat surat warisan itu bukan karena menginginkan seseorang itu meninggal, tetapi hanya untuk melindungi harta dari pihak-pihak tertentu. Ya udah, kalau begitu ya kita bikin deh. Sep, tapi gini Sep, nanti harta warisannya yang paling banyak Teteh. Ya, yang 50% lagi baru dibagiin ke si Marwa sama anak-anak. Kalau Afifah mah bisa dikasih. Nanti kalau dikasih juga, nanti kalau Asep udah nggak ada teh, buat kawin deh atuh uangnya. Iya. Asep mata rela, nggak rela pakai kawin sama si Afifah.
pasti kawin sama si Rehan. Akhirnya aku yang akan menguasai setengah dari hartanya si Asep. Ya Allah, Abah sekarang sakit parah, tapi Abah tetap aja gak mau tobat. Aku khawatir Abah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Loh, kok kamu sedih kayak begitu? Kenapa? Sekarang ini kan sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Abah sakit parah, sebentar lagi Abah mati, kamu bentar lagi nikah lagi. Terus kenapa harus sedih? Abah, kenapa Abah nuduh kayak gitu sih, Bah? Nggak gitu kok. Elah, kamu nggak usah bohong. Abah tuh udah tahu yang ada di dalam pikiran kamu itu. Kamu pengennya Abah buru-buru mati, terus kamu buru-buru menikah. Iya kan? Kamu kan minta cerai mulu sama Abah selama ini. Tapi itu tidak akan terjadi. Tidak akan. Kasihan deh kamu. Abah sudah siapin. Nih. Sekarang kamu tanda tangan di sini. Nah. Apaan tuh, Bah? Ini surat pernyataan bahwa kamu tidak akan menikah lagi setelah Abah mati nantinya. Nah, tanda tangan. Ya Allah, Abah kenapa harus kayak gitu sih, Bah? Ya harus Abah pengen begitu biar Abah nanti bisa mati dengan tenang, guys. Tanda tangan. Tanda tangan. Nggak mau. Asep. Kalau jalan jangan lihat-lihat. Maaf, saya nggak sengaja. Maaf. Cepet tanda tangan, cepet ini, tanda tangan. Nih, tanda tangan, ayo cepet. Saya nggak mau. Tanda tangan naon, Sep? Ini teh surat pernyataan. Kalau Asep nanti meninggal, dia nggak nikah lagi, begitu. Jadi bikin pernyataan, tulis tanda tangan. Asep menik cerdas pisan. Gitu, adina teteh. Memang harus gitu. Kalau tidak tanya nanti dia teh nikah deui tah sama si Rehan. Bener-bener tanda tangan, cepet tanda tangan. Mana kamu? Abah. Tanda tangan. Abah, jangan sakitin Afifah, Abah. Lihat pesan. Pasti mereka teh bersekongkol deui tah. Oh, enggak. Kongkol. Afifah, kenapa kamu menangis? Ada masalah apa lagi? Kenapa jadi kamu dipukulin Abah lagi? Aku tuh kasihan sama Abah. Aku pengen Abah kembali sehat lagi kayak dulu. Tapi kenapa aku selalu dituduh yang enggak sama Abah? Afifah, kamu bersabarlah. Selama ini kamu mampu bersabar. Kamu mampu bertahan. Umi yakin kamu sekarang juga mampu. Udah gak tahan, Umi. Tapi aku juga gak mungkin ninggalin Abah dalam keadaan seperti ini. Besarkan hati kamu ya, Afifah. Kita harus mendampingi Abah sampai dia sehat. Kita nggak boleh menyerah. Abah seperti itu karena stres. Dia nggak bisa terima kalau dia tuh sakit. Aduh. Kenapa jadi ketiban sial kayak begini ya? Mesti kena sakit parah lagi. Abah benar-benar gak siap mati. Benar-benar gak siap. Benar-benar gak siap ninggalin harta sebanyak ini. Ntar kalau Abah mati, Afifah kawin sama Rehan. Pakai harta Abah. Wow, jangan dong, jangan. Abah harus sembuh. Abah harus kuat, Abah harus sembuh. Tapi bagaimana caranya sembuh dengan cepat?
dan berumur panjang. Gimana caranya ya? Waalaikumsalam. Mau cari siapa nih? Permisi Pak, benar ini rumah Pak Asep? Siapa ya perempuan ini? Kok nyariin Abah? Mudah-mudahan aja bukan pacarnya Abah ini mah. Iya benar. Ada perlu apa ya? Saya mau ketemu Pak Asep Pak, ada yang perlu saya bicarakan. Abah teh lagi pergi belum pulang. Kayak pernah lihat perempuan ini. Di mana ya? Mbak, masih ingat saya? Kita pernah ketemu di rumah sakit waktu sama-sama ambil hasil lab. Oh, iya, saya ingat. Saya mau ketemu Pak Asep, ada yang perlu saya bicarakan. Ya udah, tunggu aja di dalam ya. Yuk. Ayo Mbak, duduk dulu aja. Sebentar lagi juga Abah pulang. Afifah, nih tamunya siapa? Perempuan ini nungguin Abah, Umi. Katanya dia ada perlu sama Abah. Mbak pacarnya Abah? Bukan, saya justru nggak kenal sama Pak Asep. Terus mau ngapain kamu tak ketemu sama Asep? Kan kamu nggak kenal sama Asep. Ini soal hasil tes lab yang kemarin tertukar. Jadi kemarin waktu saya ambil hasil lab, amplopnya terjatuh dan saya salah ambil. Saya heran, suami saya belum kemoterapi, tapi udah nggak ada penyakit apa-apa. Padahal sebelumnya dinyatakan dokter, suami saya terkena kanker. Jadi saya curiga, ternyata betul. Hasil labnya tertukar dengan milik Pak Asep Saifullah. Sedangkan suami saya, Asep Satria. Oh. Jadi saya nggak sakit kanker usus. Saya minta maaf Pak Asep, saya nggak sengaja. Maaf. Gampang minta maaf. Kamu udah bikin saya stres. Kamu harus ganti kerugian sama saya. Ganti kerugian 1 miliar. Abah kok malah minta uang sih, Bah? Udah diam, Bah. Pak Asep memerah saya. Suami saya kena penyakit kanker, saya lagi butuh biaya banyak dan Bapak malah memanfaatkan saya. Saya nggak mau tahu. Yang jelas ini membuatkan saya jadi tertekan, stres. Kalau kamu nggak ganti rugi, saya mau lapor ke polisi. Lapor. Jangan Pak, jangan laporin Pak, jangan. Hei! Jangan lari, ganti rugi 1 miliar. Abah, ya Allah Abah tuh mestinya bersyukur Abah tuh nggak sakit. Daripada marah-marah udah gitu minta ganti rugi lagi. Kasihan kan Bah, perempuan itu lagi bermasalah. Bersyukur Abah nggak sakit, bersyukur Abah sangat sakit. Kenapa? Giliran mengejar duit 1 miliar nggak ada yang bantuin Abah. Umi itu bisa cuma ceramah doang ya. Disiksa sama Abah nanti. Berhenti ceramahnya. Dipikir enak kali. Hilang duit 1 miliar terus diceramahin. Kenapa, Wak? Kalau Asep itu tidak jadi sakit, tidak meninggal, Teteh tidak dapat uang, tidak dapat barisan antum. Alah, Teteh, mana jujur pisan, mengharapkan Asep meninggal biar dapat warisan.